Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin menampilkan hasil diskusi kami tentang reproduksi pada tumbuhan dan hewan yang beranggotakan yang pertama ada Risa, saya sendiri, yang kedua ada Indah Rama Putri, yang ketiga ada Nofrida Nauliah Rahab, dan yang keempat ada video soal reproduksi tumbuhan Angiospermae. Nah, reproduksi secara umum ada dua, yaitu secara aseksual dan seksual. Seksual disebut juga dengan generatif dan aseksual vegetatif. Jadi yang pertama ada reproduksi vegetatif Angiospermae. Nah, reproduksi ini juga terbagi dua, yaitu ada yang alami dan buatan. Nah, yang alaminya terbagi 5. Yang pertama ada rizoma. Rizoma adalah batang yang ada di dalam tanah. Rizoma ini berruas dan berbuku. Pada setiap bukunya terdapat tunas yang bisa berkembang menjadi individu baru. Contoh rizoma yaitu kunyit, jahe, temulawak, dan lengkuas. Yang kedua yaitu ada stolon atau geragi, adalah batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah. Stolon ini berbuku-buku, setiap bukunya terdapat tunas yang bisa berkembang menjadi individu baru. Contohnya yaitu stroberi. Yang ketiga yaitu ada umbi lapis. Umbi lapis ini merupakan modifikasi batang dan daun tersusun atas lapisan daun dan batang atau disebut dengan cakram. Nah, yang keempat ada umbi batang, merupakan modifikasi batang yang mengalami pembengkakan di dalam tanah. Pada umbi batang ini terdapat mata tunas yang dapat berkembang menjadi individu baru. Contohnya yaitu pada kentang. Selanjutnya itu ada kuncup adventif daun, adalah kuncup yang terdapat pada tepi daun, disebut juga tunas liar tepi daun. Contohnya yaitu pada cocor bebek. Yang kedua ada reproduksi vegetatif buatan, ada 5, ada cangkok, merunduk, menyambung, menempel atau okulasi, dan stek. Pertama ada cangkok. Cangkok dilakukan dengan mengelupas kulit tangkai tanaman berkayu, kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan serabut kelapa atau plastik. Apabila pada bagian tersebut tumbuh akar, maka tangkai dapat dipotong kemudian ditanam di tanah. Hasil tanaman cangkok adalah cepat berbuah tetapi perakarannya kurang kuat. Contohnya itu pada tumbuhan mangga, jeruk, rambutan, dan kelengkeng, dan juga yang lain-lain. Yang kedua ada merunduk. Merunduk dilakukan dengan membenamkan tangkai tanaman ke dalam tanah sehingga bagian yang tertanam dalam tanah akan tumbuh akar. Merunduk dapat dilakukan pada tumbuhan yang memiliki batang panjang dan lentur, contohnya pada bunga alamanda. Yang ketiga ada menyambung. Menyambung ini adalah cara reproduksi dengan memotong suatu batang tanaman lalu disambung dengan batang tanaman lain yang sejenis yang berbeda sifat, contohnya pada bunga kertas. Selanjutnya yaitu ada okulasi. Okulasi ini dilakukan dengan menempelkan mata tunas kulit tanaman pada batang tanaman yang sejenis. Okulasi dilakukan untuk mendapatkan tumbuhan jenis unggul. Contohnya pohon jeruk yang masih muda menghasilkan buah yang manis dan banyak. Selanjutnya yaitu ada stek. Stek dilakukan dengan cara memotong bagian tumbuhan kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. Contohnya pada singkong, mawar, dipotong batangnya kemudian ditanam tanah atau stek batang. Sukun dipotong akarnya kemudian ditanam di tanah, contohnya atau disebut juga dengan stek akar. Nah, selanjutnya yaitu ada reproduksi generatif Angiospermae. Ada 4. Yang pertama penyerbukan. Penyerbukan adalah proses menempelnya serbuk sari pada kepala putik sel kelamin jantan. Pada tumbuhan berbunga adalah serbuk sari, sel kelamin betinanya adalah putik. Penyerbukan dapat terjadi apabila adanya perantara, misalnya lebah yang hinggap pada bunga yang satu, di kakinya menempel serbuk sari, kemudian hinggap ke bunga yang lain yang sejenis, kemudian menempel pada kepala putik, sehingga lebah disebut sebagai perantara penyerbukan. Nah, jenis perantara penyerbukan ini yaitu ada angin atau disebut dengan anemogami, serangga entomogami, burung ornitogami, kelelawar chiropterogami, dan manusia antropogami. Pertama itu ada anemogami, yaitu penyerbukan oleh angin pada tumbuhan yang memiliki bunga kecil, banyak ringan, tidak berbau, dan tidak memiliki nektar, contohnya pada padi. Entomegami tadi ada penyerbukan oleh serangga, contohnya pada bunga matahari. Ornitogami tadi ada penyerbukan oleh burung, contohnya pada bunga dadap merah.
Chiropterogami ini ada penyerbukan oleh kelelawar, contohnya pada bunga kaktus, dan antropogami penyerbukan oleh manusia, contohnya yaitu bunga vanili dan anggrek. Yang kedua ada fertilisasi, pembuahan sel kelamin betina oleh sel kelamin jantan. Serbuk sari memiliki inti vegetatif dan inti generatif. Setelah penyerbukan, serbuk sari melekat pada kepala putik dan membentuk bulu serbuk sari. Inti sel vegetatif dalam serbuk sari berperan sebagai penuntun gerak tumbuh bulu serbuk sari ke bakal biji. Selanjutnya itu ada penyebaran biji pada angiospermae terjadi pada tumbuhan baru yang tumbuh agak jauh dari induknya. Penyebaran biji dapat dilakukan melalui perantara yaitu anemokori, hidrokori, zookori, dan antropokori. Zookori itu penyebaran biji oleh hewan, Chiropterokori itu penyebaran oleh kelelawar, antropokori penyebaran oleh manusia. Selanjutnya itu perkecambahan. Selanjutnya itu ada siklus hidup angiospermae terdapat pada gambar. Gamet betina dibentuk dalam bakal biji atau disebut juga dengan ovul atau kantung lembaga. Pada bagian ini terdapat sel induk megaspora yang diploid. Sel ini akan membelah secara meiosis dan dari satu sel induk kantung lembaga membentuk 4 sel yang haploid. 3 sel akan memproduksi dan lenyap hingga 1 yang berkembang. Selanjutnya sel ini membelah secara meiosis 3 kali dan terbentuklah 8 sel. Dari sel yang berjumlah 8 ini, 3 sel akan bergerak menuju area yang berlawanan dengan mikrofil, 2 sel lainnya menjadi kandung tembaga sekunder, dan 3 sel terakhir menuju ke dekat mikrofil, dan 3 sel yang terakhir ini 2 menjadi sinergit dan 1 sel lagi menjadi sel telur. Dalam keadaan seperti ini, lembaga sudah masak dan siap untuk dibuahi. Putik yang sudah masak biasanya mengeluarkan cairan lengket pada ujungnya yang berfungsi sebagai tempat melekatnya serbuk sari. Selanjutnya yaitu ada reproduksi tumbuhan gymnospermae, yang dimana gymnospermae adalah tumbuhan yang memiliki biji terbuka. Gymnospermae ini berasal dari bahasa Yunani yaitu gymnos yang berarti telanjang dan sperma yang berarti biji, sehingga gymnospermae dapat diartikan sebagai tumbuhan yang terbuka, tumbuhan berbiji terbuka. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri gymnospermae. Yang pertama ada bakal biji tidak terlindungi oleh daun buah, mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Tulang daun tidak beraneka ragam, tidak memiliki bunga sejati. Alat kelamin terpisah, serbuk sari terdapat dalam strobilus jantan dan sel telur terdapat dalam strobilus betina. Bentuk perakaran tunggang, daun sempit, tebal, dan kaku. Sperma atau sel kelamin jantan menuju ke sel telur atau ke sel kelamin betina melalui tabung serbuk sari hanya terdapat pada tumbuhan berbiji. Tidak memiliki bunga, tetapi memiliki alat reproduksi seksual yang bernama strobilus atau runjung. Selanjutnya yaitu ada reproduksi generatif gymnospermae terjadi melalui penyerbukan. Penyerbukan pada gymnospermae terjadi apabila serbuk sari menempel pada lubang bakal biji. Serbuk sari akan tertangkap oleh cairan pada lubang bakal biji. Jika cairan menguap, serbuk sari akan masuk ke dalam bakal biji dan terjadilah pembuahan atau fertilisasi. Yang kedua ada reproduksi vegetatif gymnospermae terjadi melalui pembentukan tunas. Contohnya pada pinus. Dalam siklus hidup tumbuhan gymnospermae dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu ada sporofit dan gametofit. Tahapan sporofit yaitu pada strobilus jantan terdapat mikrosporangium atau ruang-ruang spora. Di dalam sporangia, sel-sel akan mengalami pembelahan meiosis dan menghasilkan mikrospora atau disebut dengan spora jantan. Mikrospora akan membentuk serbuk sari. Sedangkan pada strobilus betina tersusun dari banyak megasporofil. Setiap megasporofil mengandung megasporangium atau kotak spora. Sel dalam megasporangium akan mengalami pembelahan meiosis dan menghasilkan megaspora atau spora betina. Kemudian menjadi tahapan gametofit. Pada megaspora terbentuk gametofit betina dan pada mikrospora terbentuk gametofit jantan. Kemudian terjadi fertilisasi dan menghasilkan zigot dan berkembang menjadi embrio kulit biji. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan materi dari reproduksi tumbuhan paku, di mana tumbuhan paku atau Pteridophyta ini merupakan kelompok tumbuhan yang belum memiliki biji, tetapi telah memiliki jaringan pembuluh, telah memiliki akar, batang, dan daun yang sederhana. Tumbuhan paku ini sering hidup di tempat yang lembab.
Selain itu, tumbuhan paku ini mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis, di mana metagenesis ini terjadi menjadi dua fase, yaitu fase gametofit, penghasil gamet atau sel kelamin, dan fase sporofit, tumbuhan paku penghasil spora. Pada fase gametofit ini, tumbuhan paku bersifat haploid atau N, sedangkan pada fase sporofit, tumbuhan paku bersifat diploid atau 2N. Tumbuhan paku ini berkembang biak secara aseksual dan juga seksual. Selanjutnya, materi metagenesis pada tumbuhan paku bisa kita lihat gambarnya, yaitu di mana tumbuhan paku dewasa ini memiliki sorus yang terdapat pada daunnya. Di dalam sorus ini terdapat spongarium, di mana saat spongarium ini masak, spongarium ini akan menghasilkan spora. Ketika spora berhamburan ke tempat yang lembab, akan menghasilkan protalium. Protalium ini telah memiliki klorofil sehingga menghasilkan antheridium atau sel jantan dan archegonium atau sel betina. Saat sel jantan antheridium masak dan membuahi archegonium. Baiklah, selanjutnya materi pada reproduksi lumut, di mana ciri-ciri lumut ini seperti kita ketahui merupakan tumbuhan yang belum memiliki akar, batang, dan daun yang sejati. Tumbuhan lumut ini atau Bryophyta ini telah memiliki klorofil tetapi belum memiliki jaringan pengangkut, yaitu xilem dan floem. Tumbuhan lumut ini biasa hidup di tempat yang lembab dan basah. Selain itu, tumbuhan lumut ini juga bersifat autotrof, telah menghasilkan makanan sendiri, dan reproduksinya secara aseksual dan seksual. Tumbuhan lumut ini seperti kita ketahui merupakan tumbuhan yang mengalami metagenesis juga atau pergiliran keturunan. Tumbuhan lumut memiliki dua alat kelamin yang disebut dengan homotalus, yaitu alat kelamin jantan dan alat kelamin betina, antheridium dan archegonium. Sedangkan tumbuhan lumut yang hanya memiliki satu jenis alat kelamin yang disebut heterotalus. Saya akan menjelaskan materi metagenesis pada tumbuhan lumut seperti yang dilihat pada gambar. Pada saat spora tumbuh menjadi protonema, spora ini memiliki alat kelamin antheridium dan archegonium, sel jantan atau sel betina. Pada saat antheridium ini pecah, antheridium akan membuahi sel telur yang dibantu oleh bantuan air, dan sel telur setelah dibuahi akan menghasilkan zigot, di mana zigot akan tumbuh menjadi sporofit muda, dan sporofit muda akan tumbuh menjadi sporofit dewasa. Nah, sporofit dewasa ini memiliki kotak spora yang pada akhirnya jika kotak spora ini masak, kotak spora ini akan mengeluarkan spora. Selanjutnya, materi teknologi reproduksi pada tumbuhan, di mana teknologi pada tumbuhan ini banyak sekali dikembangkan di masyarakat sehingga menghasilkan tumbuhan-tumbuhan yang baru dari tumbuhan-tumbuhan sebelumnya. Di sini kelompok kami mengambil teknologinya yaitu hidroponik, di mana seperti kita ketahui hidroponik ini merupakan cara penanaman tumbuhan dengan menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air dan tanpa menggunakan tanah. Pada tanaman hidroponik ini biasanya ditanam seperti paprika, tomat, timun, melon, terong, dan selada. Dapat ditumbuhkan secara langsung dalam wadah yang berisi nutrisi atau dengan ditambah medium yang tak larut dalam air, misalnya kerikil, arang, spons, serbuk kayu, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu vertikultur, di mana vertikultur ini hampir sama dengan hidroponik, tetapi vertikultur ini banyak orang yang memakai tanah, seperti itu. Ada teknik budayanya dengan cara membuat instalasi secara bertingkat atau vertikal dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah tanaman. Berarti di sini untuk meningkatkan jumlah tanaman, memperbanyak jumlah tanaman tersebut dengan cara cepat. Teknik budidaya ini merupakan konsep penghijauan yang cocok untuk daerah perkotaan dan lahan terbatas, seperti pekarangan rumah yang kecil. Pada teknik vertikultur ini sangat dianjurkan untuk memiliki kawasan yang kecil. Selanjutnya yaitu kultur jaringan tumbuhan, di mana kita ketahui kultur jaringan tumbuhan ini adalah suatu metode perbanyakan tumbuhan dengan cara mengambil suatu bagian dari tanaman, seperti sel atau kelompok sel, jaringan ataupun organ. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai reproduksi pada hewan. Reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk melanjutkan keturunannya ataupun menghasilkan keturunan. Reproduksi pada hewan ini dapat dengan dua cara. Yang pertama itu dengan cara aseksual, disebut dengan vegetatif, dan yang kedua itu dengan cara seksual, disebut juga dengan generatif. Yang pertama yaitu reproduksi aseksual pada hewan. Perkembangbiakan aseksual adalah perkembangbiakan tanpa melibatkan alat reproduksi sehingga tidak terjadi proses fertilisasi atau pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina.
Hewan pun juga dapat melakukan reproduksi seksual seperti halnya tumbuhan dengan menggunakan bagian tubuhnya. Berikut ini beberapa reproduksi hewan secara seksual. Yang pertama yaitu dengan membentuk tunas. Pertunasan merupakan cara perkembangbiakan hewan yang dilakukan dengan membentuk tunas pada tubuhnya. Organisme baru yang terbentuk merupakan hasil cloning dari organisme induknya dan memiliki susunan gen yang sama dengan organisme induk tersebut. Contoh hewan yang melakukan pertunasan ini adalah hidra. Yang pertama yaitu hidra. Hidra merupakan hewan pemangsa yang hidup di air tawar yang bersuhu tropis. Hidra termasuk hewan mikroskopis sehingga hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Selanjutnya yaitu porifera. Porifera atau spons adalah hewan multiselular seperti hidra. Pada umumnya porifera merupakan spesies hewan air yang hidup di laut dengan kedalaman 8.000 meter dan tidak pernah berpindah-pindah. Hewan ini disebut porifera karena memiliki banyak pori pada tubuhnya sehingga dapat dilewati oleh air. Cara perkembangbiakan pada porifera dilakukan dengan membentuk kuncup pada dalam koloni. Kuncup tersebut akan muncul pada kaki hewan ini. Kuncup akan semakin membesar dan tumbuh dan berkembang menjadi porifera yang baru. Selanjutnya yaitu Coelenterata. Coelenterata berasal dari kata coelum dan enteron. Kata coelum ini mempunyai arti berongga dan enteron yang berarti perut. Hewan ini juga dapat diartikan sebagai hewan perut berongga dan rongga tersebut disebut dengan gastrovaskular. Pada dasarnya, cara perkembangbiakan Coelenterata ini hampir sama dengan porifera, yaitu secara aseksual dan dengan cara membentuk tunas atau kuncup yang melekat pada tubuh induknya sehingga tumbuh membesar dan akan menjadi individu yang baru. Selanjutnya yaitu fragmentasi. Reproduksi dengan cara ini terjadi melalui dua tahap, yaitu tahap pertama pematahan atau pemotongan tubuh induk menjadi dua bagian atau lebih. Selanjutnya terjadi tahap regenerasi, yaitu setiap potongan tubuh induk tersebut akan menjadi bagian tubuh yang lain dan tidak ada pada bagian tersebut. Selanjutnya yaitu dengan cara fragmentasi. Cara fragmentasi ini yaitu pematahan atau pemotongan tubuh induk menjadi dua bagian atau lebih. Dan selanjutnya akan terjadi tahap regenerasi, yaitu membentuk bagian tubuh yang lain. Contohnya yaitu pada proses fragmentasi ini, yang pertama yaitu cacing pipih. Cacing pipih habitatnya adalah di laut, danau, dan juga sungai. Secara aseksual, cacing pipih berkembang biak dengan cara pembelahan tubuh, dan hasil dari pembelahan akan meregenerasi bagian yang telah hilang seperti pada gambar. Dan selanjutnya yaitu cacing pita. Cacing pita merupakan cacing berukuran sangat kecil sehingga berisiko dapat masuk ke dalam tubuh manusia. Dan apabila sudah masuk ke dalam tubuh manusia, maka manusia tersebut akan sangat dirugikan karena sari-sari makanan pada tubuh manusia berkurang yang diserap oleh cacing pita tersebut. Dan cacing pita ini apabila memasuki organ lain akan dapat menyebabkan infeksi. Selanjutnya yaitu proses partenogenesis. Partenogenesis adalah bentuk reproduksi aseksual di mana betina memproduksi sel telur yang berkembang tanpa melalui proses fertilisasi. Partenogenesis ini dapat kita lihat misalnya pada lebah. Pada lebah, ovum yang dibuahi akan tumbuh. Selanjutnya, reproduksi seksual pada hewan. Sebagian besar hewan berproduksi secara seksual. Reproduksi seksual terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dan hewan betina. Melalui proses ini akan terjadi proses fertilisasi, di mana proses fertilisasi ini yaitu proses peleburan inti sel sperma dan inti sel telur. Pada proses fertilisasi ini akan menghasilkan zigot, dan zigot akan berkembang menjadi embrio atau disebut juga dengan calon anak. Dan pada tahap selanjutnya, embrio ini akan berkembang menjadi individu baru. Reproduksi seksual pada hewan ini akan menghasilkan telur serta anak, dan ada juga hewan yang bertelur dan beranak. Berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrionya, hewan yang berreproduksi secara seksual dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu hewan vivipar. Hewan vivipar disebut juga hewan beranak. Hewan ini memiliki embrio yang berkembang di dalam rahim induk betinanya dan akan dilahirkan pada saat umurnya sudah mencukupi. Ciri-ciri hewan vivipar ini atau melahirkan
dengan cara melahirkan. Yang pertama yaitu menyusui anaknya, terus disebut juga dengan mamalia. Yang kedua yaitu mempunyai daun telinga. Yang ketiga yaitu tubuhnya ditutupi dengan bulu atau rambut. Dan yang keempat, induk mengandung keturunannya selama beberapa waktu. Dan selanjutnya yaitu mempunyai kelenjar susu. Contohnya pada kehidupan sehari-hari yang terdekat yaitu kucing. Yang kedua yaitu hewan ovipar. Hewan ovipar disebut juga dengan hewan bertelur. Hewan ini embrionya berkembang di dalam telur, dan telur hewan ini akan dikeluarkan oleh induk betina dan akan dilindungi oleh cangkang. Ciri-ciri umum dari hewan ovipar ini yaitu pertama, tidak mengalami masa mengandung, yang kedua, tidak memiliki kelenjar susu, yang ketiga, tidak menyusui anaknya, yang keempat, tubuh ditumbuhi penuh bulu, dan yang terakhir yaitu tidak memiliki daun telinga. Contoh dari hewan ovipar ini antara lain cicak, katak, ikan, ayam, burung. Selanjutnya yaitu mengenai siklus hewan. Seperti halnya manusia dan tumbuhan, hewan juga mengalami siklus hidup. Siklus hidup hewan juga berbeda-beda. Beberapa jenis hewan siklus hidupnya ada mengalami metamorfosis dan ada pula yang mengalami metagenesis. Yang pertama yaitu metamorfosis. Metamorfosis adalah peristiwa perubahan bentuk tubuh secara bertahap yang dimulai dari larva sampai dengan dewasa. Berdasarkan tahapannya, metamorfosis ini dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Pada metamorfosis sempurna ini disebut dengan holometabola. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna ini adalah katak, kupu-kupu, nyamuk, dan lalat, karena ditandai dengan adanya perubahan bentuk ketika muda hingga akhirnya menjadi dewasa. Selanjutnya yaitu metamorfosis tidak sempurna, tersebut juga dengan hemimetabola. Ini merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan hewan hanya pada organ tertentu saja atau hanya terjadinya perubahan secara fisiologis. Ini contohnya yaitu pada telur, nimfa, dan imago atau hewan dewasa. Saya Nara Putih akan melanjutkan presentasi yang mana mengenai materi teknologi reproduksi pada hewan. Yang pertama itu ada inseminasi buatan atau kawin suntik, yang mana adalah pemasukan cairan sperma dari sapi jantan yang unggul ke dalam saluran reproduksi sapi betina dengan bantuan manusia. Nah, seperti gambar di samping, begitulah penampakan dari inseminasi buatan. Kedua itu ada perkawinan silang atau hibridisasi. Nah, di sini pengertiannya adalah mengawinkan dua jenis hewan yang berbeda varietasnya dan memiliki sifat-sifat unggul. Nah, bisa dilihat pada gambar di samping, beginilah penampakan dari perkawinan silang, yang mana berbeda jenis, misalnya sapi A dengan sapi B, lalu diambil A dengan B itu 50-50%, lalu ada sapi C dengan sapi D diambil juga 50-50%, sehingga nanti hasil dari itu tuh akan digabungkan dan terjadilah perkawinan silang. Maka A 25%, B 25%, C 25%, dan D juga 25%. Selanjutnya yang ketiga itu ada cloning. Cloning merupakan proses menghasilkan individu dari jenis yang sama, yang identik, berasal dari induk yang sama, memiliki jumlah anggota gen yang sama, karena diambil dari inti somatis induknya. Nah, berikut adalah gambar dari proses cloning yang mana yang pertama misalnya kita terjadi pada domba. Nah, mengambil sel telur yang ada dalam ovarium domba betina, lalu juga mengambil kelenjar mamae dari domba betina yang lain. Setelah itu dia akan menjadi sel nukleus, lalu dua sel disatukan menggunakan sengatan listrik. Setelah itu terbentuklah embrio. Lalu setelah embrio terbentuk, embrio dimasukkan ke dalam uterus domba tersebut. Setelah itu embrio berkembang menjadi seekor domba. Nah, domba yang berkembang tersebut adalah merupakan hasil dari cloning. Baik, materi selanjutnya yaitu kelangsungan hidup tumbuhan dan hewan. Nah, di sini ada adaptasi dan juga seleksi alam. Nah, pertama kita akan membahas mengenai adaptasi, yaitu kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, adaptasi itu terbagi menjadi tiga, yaitu ada adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Nah, kita akan membahas yang pertama mengenai adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah bentuk penyesuaian diri makhluk hidup melalui bentuk organ tubuhnya. Nah, itu tuh bisa kita lihat dengan tampak mata. Nah, pertama, adaptasi morfologi pada hewan. Yang pertama itu kita bisa lihat pada adaptasi morfologi pada kaki burung. Nah, di sini bisa kita lihat pada gambar. Contohnya saja pada elang. Di sini, adaptasi morfologi pada burung tipe kaki pencengkram atau pemangsa mempunyai kaki pendek, kekar, dan biasanya berkuku melengkung, tajam, dan runcing.
Contoh hewannya itu elang, raja wali, dan juga burung hantu. Bisa kita lihat di sini pada kaki burung tersebut. Selanjutnya itu adaptasi morfologi pada burung tipe kaki perenang ialah bentuk kaki yang mempunyai selaput di antara sela-sela jari kakinya. Contohnya ialah hewan bebek, angsa, dan itik. Nah, di sini bisa kita lihat di gambar bagaimana bentuk kaki dari angsa bebek tersebut. Dia mempunyai sela-sela jari kakinya. Baik, selanjutnya itu adaptasi pada bentuk mulut serangga. Nah, di sini bisa kita lihat pada gambar. Yang pertama itu seperti gambar pada hewan belalang. Maka mulutnya itu seperti menggigit. Dan yang kedua itu ada lalat, seperti mulutnya itu menjilat. Lanjutnya itu ada kupu-kupu, yaitu dia menghisap. Dan selanjutnya nyamuk, yaitu mulutnya berbentuk untuk menusuk. Baik, selanjutnya itu ada adaptasi morfologi pada paruh burung. Nah, di sini bisa kita lihat pada gambar tiap paruh-paruh burung itu pasti berbeda-beda. Contohnya saja adaptasi morfologi pada burung yang tipe pemakan biji. Ialah bentuk paruh yang pendek dan kuat. Contohnya pada paruh burung gereja, parkit atau emprit, burung pipit, dan perkutut. Selanjutnya itu adaptasi morfologi pada burung tipe pemakan daging. Ialah bentuk paruh yang kuat, tajam, dan melengkung pada bagian ujungnya. Contohnya itu paruh burung elang dan burung gagak. Bisa lihat pada gambar. Bentuk paru-paru ini memiliki fungsinya masing-masing dan berbeda-beda di tiap hewan. Baik, selanjutnya itu ada adaptasi pada tumbuhan. Nah, di sini bisa kita lihat di gambar ada kaktus. Nah, kaktus memiliki lapisan lilin yang tebal dan batang berduri untuk memperbesar penguapan serta akar yang panjang untuk menyerap air dari daerah yang luas. Dan selanjutnya juga ada enceng gondok. Adaptasi dengan cara daunnya yang tipis dan lebar menjadikan dapat mengapung di air. Lalu ada tumbuhan lamut dan paku. Tumbuhan paku atau lumut yang tumbuh dan hidup di daerah yang lembab. Selanjutnya itu adaptasi fisiologi, yang mana cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya melalui fungsi kerja pada organ-organ tubuhnya. Berikut contoh dari adaptasi fisiologi tersebut. Yang pertama yang bisa kita lihat pada ikan air laut menghasilkan urin yang lebih pekat dibanding ikan air tawar. Lalu ada sapi, kambing, dan kerbau dapat mencerna zat makanan di dalam lambung melalui bantuan enzim selulosa. Lalu ada rayap yang hidup di kayu dapat mencerna kayu dengan bantuan enzim selulosa. Selanjutnya ada adaptasi fisiologi pada tumbuhan. Di sini contohnya pada kantung semar yang berbentuk seperti guci. Serangga yang hinggap di tepi kantung semar akan tergelincir dan terperangkap cairan yang ada di dalam kantong semar tersebut. Cairan ini juga berguna untuk menghancurkan serangga sehingga nitrogennya dapat diserap. Selanjutnya contoh juga ada pada tumbuhan Rafflesia. Bunga Rafflesia yang akan mengeluarkan bau busuk untuk menarik serangga agar mendatanginya. Baik, selanjutnya itu ada adaptasi tingkah laku, yang mana bentuk penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya dengan cara mengubah tingkah laku agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup. Berikut beberapa contoh adaptasi tingkah laku yang terjadi pada hewan. Contohnya itu pada kucing. Kucing akan mendekam ketika mengincar mangsanya. Cicak juga memutuskan ekor dalam keadaan bahaya atau ototomi. Selanjutnya bunglon akan mengubah warna sesuai dengan tempat hinggapnya, yaitu dia termasuk mimikri. Selanjutnya juga ada paus akan naik ke permukaan air untuk menghirup oksigen. Contoh adaptasi tingkah laku yang terjadi pada tumbuhan seperti tumbuhan pohon jati, yang mana akan menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan pada saat kemarau. Baik, materi selanjutnya ada seleksi alam, yang mana seleksi alam adalah proses pemilihan yang dilakukan oleh alam terhadap makhluk hidup yang dapat terus bertahan hidup dan makhluk hidup yang tidak dapat bertahan hidup. Contoh dari seleksi alam yang pertama itu seperti kepunahan dinosaurus dari muka bumi. Selanjutnya munculnya kupu-kupu biston bertularia bersayap gelap dan lebih banyak dibanding kupu-kupu bersayap cerah di daerah industri. Lalu yang ketiga adanya variasi paruh burung Fitch di Kepulauan Galapagos. Selanjutnya itu ada terbentuknya spesies baru akibat evolusi. Faktor-faktor seleksi alam yang pertama itu ada suhu lingkungan. Contohnya terjadi pada beruang kutub, bulu yang tebal sehingga tetap hangat. Lalu ada makanan. Nah, dalam proses mencari makanan ini pada hewan, maka siapa yang kuat maka dia yang akan bertahan hidup. Lalu ada cahaya matahari. Cahaya matahari adalah faktor terpenting dalam penyeleksian tumbuhan. Tingkat tinggi yang berhijau, daun